Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Aryani Pratiwi dari kelas PMM 5 dengan NIK 0305213110. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai konsep dasar divergensi Gauss. Teorema divergensi Gauss bertujuan untuk menentukan fluks dari medan vektor pada ruang dimensi 3 dengan mengaitkan integral permukaan dengan integral volume melalui teorema divergensi Gauss. Ini juga dapat dilihat hubungan aliran fluks dengan medan vektor melalui permukaan dengan perilaku medan vektor di dalam permukaan. Misalkan F sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK berupa medan vektor dengan MN, M, N, P mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu pada S dengan batas ∂S jika N merupakan vektor normal satuan sebelah luar terhadap ∂S, maka integral lipat 2 ∂S F dikali N ds sama dengan integral lipat 3 divergensi F dV. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa fluks F yang melewati perbatasan suatu daerah tertutup di ruang 3 adalah integral lipat 3 dari divergensinya atas daerah tersebut. Integral lipat 2 ∂S F dikali N ds sama dengan integral lipat 3S divergensi F dV sama dengan integral lipat 3S ∂M diturunkan terhadap ∂X ditambah ∂N diturunkan terhadap ∂Y ditambah ∂P diturunkan terhadap ∂Z dV. Soalnya, hitunglah fluks medan vektor F sama dengan X kuadrat YI ditambah 2XZ J ditambah YZ pangkat 3K melewati permukaan benda persegi panjang S yang ditentukan oleh X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1 dan Y lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2 dan Z lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 3 menggunakan divergensi Gauss. Penyelesaiannya integral lipat 2 ∂S F dikali N ds sama dengan integral lipat 3S. Kita masukkan rumus yang ini ya, ∂M, ∂N, dan ∂P. ∂M diturunkan terhadap ∂X ditambah ∂N diturunkan terhadap ∂Y ditambah ∂P diturunkan terhadap ∂Z dV. Sama dengan integral lipat 3 ∂M itu dari X kuadrat YI yang ini ya. Jadi X kuadrat Y diturunkan terhadap X itu hasilnya menjadi 2X Y ditambah ∂N diturunkan terhadap ∂Y. ∂N-nya itu ini 2XZ J diturunkan terhadap ∂Y, hasilnya yaitu 0. Karena nggak ada di sini variabelnya yang terhadap Y. Kemudian ditambah ∂P. ∂P itu dari YZ pangkat 3K. Diturunkan terhadap ∂Z menjadi 3YZ kuadrat dV. Kemudian sama dengan di sini kita masukkan integralnya. Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1, integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2
Kemudian integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Kemudian kita masukkan yang tadi 2x y. Di sini 0, jadi nggak perlu kita buat lagi ya. Jadi ditambah 3y z pangkat 2 dz dy dx sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dan integral batas bawah 0 dan batas atas 2. Kemudian di sini kita integralkan terhadap z menjadi 2x yz ditambah yz pangkat 3. Kemudian kita masukkan batas atas dan batas bawah itu dari 0 sampai 3. Nah, dy dx sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas 1, integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Di sini kita ubah z-nya itu menjadi batas atas dan batas bawahnya. Jadi 2x y dikali dengan 3 batas atasnya ditambah y dikali 3 pangkat 3. Kemudian ini kurung ya. Dikurang dengan batas bawahnya, kita buat aja sini langsung 0 ya, karena hasilnya tetap 0. dy dx sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Kemudian di sini kita kalikan ya. 2xy dikali dengan 3 jadi ya 6xy ditambah y 3 dikali y 3 pangkat 3 berarti 3 dikali dengan 3 kali berarti menjadi 27 y dy dx. Setelah itu kita integralkan terhadap y sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 6xy diintegralkan menjadi 3xy kuadrat ditambah 27y diintegralkan menjadi 27 per 2 y kuadrat. Kita masukkan batas atas dan batas bawahnya itu dari 0 sampai 2 dx. Kemudian sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 mungkin tadi kita integralkan terhadap y, berarti kita ubah y itu menjadi batas atas dan batas bawah ini ya. Jadi 3x y-nya menjadi batas atasnya yaitu 2 kuadrat ditambah dengan 27 per 2 y-nya kita ubah menjadi batas atas yaitu 2 pangkat 2 kemudian dikurangkan dengan batas bawahnya, hasil tetap 0 dx sama dengan
integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. 3 2 kuadrat itu 4. Jadi 4 dikali 3 12x. 12x ditambah 2 pangkat 2. Jadi 4. 27 dikali 4 yaitu 108. 108 dibagi 2 54 dx. Kemudian sama dengan, kemudian kita integralkan ini terhadap x. 2x kita integralkan menjadi 6x kuadrat ditambah 54x. Kita masukkan batasnya itu dari 0 sampai 1. Kemudian sama dengan, ya, di sini kan kita integralkan terhadap x. Jadi kita ubah nilai x-nya ini menjadi menjadi batas 1 sampai 0. Jadi 6 dikali dengan 1 kuadrat ditambah 54 dikali dengan 1. Kemudian dikurang dengan batas bawahnya. Tetap 0. Jadi kita buat aja langsung 0 ya. Sama dengan 1 kuadrat itu tetap 1, jadi 6 kali 1 6 ditambah 54 dikali 1 itu 54. Jadi 54 ditambah 6 itu 60. Inilah hasilnya. Sekian video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.